Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad David Irawan dari SMP Negeri 4 Glenmore 1 Atap, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tema yang sangat menarik yang saya dapatkan dari School Digital Leaders Bootcamp 2023 yang diselenggarakan oleh Orbit, di mana ada satu tema atau topik yang saya dapatkan dari Profesor Richardus Eko Indrajit yang berjudul Strategi dan Kerangka Transformasi Digital pada Sektor Pendidikan. Berawal dari visi Indonesia Emas tahun 2045, di mana visi Indonesia adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Oleh karena itu, sesuai dengan kompetisi abad 21 yang harus dimiliki peserta didik, seperti yang kita ketahui di mana ada berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, literasi digital, adaptabilitas dan fleksibilitas, inisiatif dan kewirausahaan, kepemimpinan dan pengarahan, kesadaran global dan kultural, serta etika dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa tren pendidikan ke depan adalah pembelajaran yang lebih individualisasi, integrasi dengan teknologi, pengajaran berbasis kompetensi, serta fokus pada pendidikan sepanjang hayat, globalisasi dan kolaborasi internasional, serta pendidikan inklusif dan akses yang lebih baik, serta pengembangan profesional guru. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan transformasi pendidikan. Di mana transformasi pendidikan, seperti yang kita tahu, adalah suatu proses perubahan atau evolusi dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan efektivitas pendidikan. Transformasi ini melibatkan berbagai aspek seperti kurikulum, metode pengajaran, teknologi, kebijakan, dan infrastruktur, serta peran guru, siswa, dan komunitas. Adapun tahapan transformasi ini ada 4. Yang pertama ada transformasi mindset, transformasi perilaku, transformasi proses, dan yang terakhir transformasi teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara bertransformasi itu sendiri. Ada 5 tahapan atau cara bertransformasi yang saya dapatkan saat itu. Yang pertama, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat yang terus berkembang. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi guru dan tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk mendukung sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Serta yang terakhir, meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan untuk semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, ataupun budaya mereka. Namun segala sesuatu itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi dan perlu kita sikapi. Yang pertama adalah sumber daya dan pendanaan. Ini pasti menjadi sesuatu yang sering menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, ketahanan terhadap perubahan tidak perlu. Yang ketiga, kurikulum dan metode pengajaran yang ketinggalan zaman. Yang keempat, kesenjangan digital yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kualitas dan pengembangan profesional guru, kebijakan dan regulasi dari pemerintah daerah, serta pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi sehingga juga mengakibatkan pada pengukuran dan evaluasi. Ini merupakan tantangan transformasi yang akan kita hadapi. Namun, dari itu semua, ada hal yang harus bisa menjadikan solusi. Kunci sukses sebuah transformasi di sini adalah yang pertama, visi dan strategi haruslah jelas. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Harus ada keterlibatan dari semua pihak. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan profesional guru. Guru adalah memegang sektor yang sangat penting dalam perubahan transformasi. Harus ada pelatihan dan pengembangan profesional guru. Yang keempat, infrastruktur dan teknologi yang memadai. Selain itu, integrasi teknologi ke dalam kurikulum. Kita harus mau berubah, mau berkembang, mau belajar, dan mau mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum. Serta dukungan dan sumber daya, kesetaraan dan inklusi, data-driven decision making, serta juga budaya, inovasi dan eksperimen, serta evaluasi dan penilaian yang berkelanjutan. Itu adalah kunci sukses untuk menghadapi sebuah transformasi. Oleh karena itu, mari mulailah dari apa yang berada dalam kendali kita dan selamat bertransformasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.